Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Teman dan sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlaq lil Banin. Jilid 3, pelajaran ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-23 Al-Ghibah. Pelajaran yang ke-23 itu ghibah. Al-ghibatu min a'dhami afatil lisan. Bermula ghibah itu sabit dari sebesar-besar penyakit-penyakit lidah. Jadi min di sini berarti harus kita artikan min tab'id. Karena penyakit lidah itu banyak. Jadi ghibah ini diantaranya. Al-ghibatu min a'dhami. Bermula menggosip. Itu sebahagian dari yang paling besar dari afat. Dari penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya lisan. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ihya. Ada lebih kurang 20 dari bahaya. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah. Satu diantaranya yaitu ghibah. Ngomongin orang lain. Kemudian nanti ada mencaci, ada mencela, ada menghina, ada istihza, ada istihkar, banyak. Wahya min kabairiz dzunub, dan dianya ghibah itu sebahagian lagi min kabairi, jamak sebahagian dari yang besar-besarnya dosa. Dosa besar itu banyak. Di antaranya termasuk menggosip. Dosa besar biasanya dosa yang diancam hukuman. Nah, seperti membunuh, minum minuman keras, berzina, berjudi, menuduh orang lain berzina, itu juga dosa besar. Walaha adrarun adhimah. Nah, dan sabit, ini jadi khabar muqaddam, dan sabit baginya ghibah itu adrarun, ada bahaya-bahaya adhimah yang besar. Adrarun jamak taksir. Darar, adrar. Sabit baginya ghibah itu ada mudarat-mudarat yang besar. Kenapa? Menggibah itu membahayakan, banyak mudaratnya. Li'annaha tuhayyiju naral fitan. Karena sesungguhnya ghibah itu tuhayyiju, membangkitkan ia, mengobarkan ianya ghibah naral fitan, akan api fitnah-fitnah. Gara-gara kita gosipin orang lain, banyak yang tersakiti, akhirnya terjadi fitnah, terjadi kekacauan, kadang sampai terjadi pembunuhan. Jadi fitan ini jamak taksir juga, fitnatun. Mufradnya fitnatani fitan. Wa taqta'u rawabital ulfati wal mahabbati bainan nas. Taqta'u ataf kepada tuhayyiju, karena sesungguhnya ghibah itu taqta'u, memutuskan ia rawabit, akan ikatan-ikatan perdamaian. Rawabit jamak taksir. Sigat muntahal jamu rabitatun, rawabit. Dan memutuskan ianya ghibah akan ikatan-ikatan perdamaian, wal mahabbah, ikatan kasih sayang, bainan nas, di antara manusia. Itulah dia. Kalau dalam satu masyarakat yang penduduknya suka ngegosip, saling ngomongin orang lain, ngomongin keburukan maksudnya, itu bisa kacau. Wa warada tafsiruha fi hadisi atadruna mal ghibah, dan telah datanglah oleh penafsirannya ghibah dalam hadis. Mana hadisnya? Atadruna mal ghibah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadrun, apakah kalian tahu mal ghibah? Bermula apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Bermula Allah dan bermula Rasulnya Allah itu yang tahu. Kami enggak tahu. Nah. Qala, berkata ianya Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Nah, berkata ianya Nabi, dianya ghibah ini kita jadikan khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hiya. Dianya ghibah itu zikruka, menyebutkan oleh engkau akhaka, akan saudaramu, bima yakrahu, dengan sesuatu yang membenci ia, kannya sesuatu.
Ini kita nyarap dulu. Zikru khabar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya hiya. Kemudian zikru ini masdar. Masdar itu beramal seperti fi'il juga. Idhofah fa'il, tapi dia dimudahkan kepada fa'ilnya, menasabkan maf'ul. Jadi zikru khabar marfu, mudhaf zikru, kaf, mudhaf ilaih. Sim dhamir mabni di atas fathah pada halnya mudhaf ilaih. Jadi ini pada makna fa'il zikru. Akha maf'ul zikru. Maf'ul mansub dan nasab alif karena asmaul khamsah. Dianya ghibah itu menyebutkan oleh engkau akan saudaramu. Bima dengan sesuatu yang membenci ia akannya sesuatu. Jadi aid ma mahdhuf. Bima yakrahuhu. Nah, qila dikatakan orang. Kemudian ada yang bertanya lagi kepada Nabi. Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Afara'aita, adakah maka engkau lihat? Adakah maka engkau lihat? Ini maksudnya begini, terjemahan bebas. Bebasnya, bagaimana pendapatmu ya Rasul? In kana fi akhi, jika adalah pada saudaraku itu ma'akulu, sesuatu yang aku katakan akannya sesuatu. Nabi menyatakan ghibah itu kita menyebutkan tentang saudara kita, menceritakan tentang dia sesuatu yang dia nggak suka. Nah, biasanya kan kita memahami berarti sesuatu itu nggak ada pada dia, kemudian kita ngomongin, makanya dia nggak suka. Kalau sesuatu itu memang nyata pada dia, biasanya kita memahami seperti itu. Ternyata ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasul bila yang dikatakan itu memang ada padanya? Ternyata kita mengatakan sesuatu yang ada pada orang lain dan dia tidak menyukainya, justru itu yang namanya riba. Qala berkata ayahnya Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Jika adalah padanya saudaramu itu ma yang engkau katakan, jadi fihi ini khabar muqaddam ma isim kana muakhar. Jika adalah padanya saudaramu itu apa yang engkau katakan, faqad igtabtahu, maka sungguh engkau telah menggosip akannya. Justru itu, engkau mengatakan sesuatu yang ada pada diri dia, kemudian dia enggak suka, itulah yang namanya riba. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan jika tidak ada padanya saudara itu sesuatu yang engkau katakan, faqad bahattahu, maka sungguh telah engkau menuduh akannya. Ya, jadi bahattahu bahasa mudahnya menuduhnya. Bila apa yang engkau katakan enggak ada pada dia, berarti engkau telah menuduhnya. Ya, menyatakan, menisbatkan kepada dia sesuatu yang dia tidak ada, tidak dia katakan atau tidak dia miliki. Oi, jika tidak ada padanya saudara sesuatu yang engkau katakan, faqad bahattahu, maka sungguh telah engkau tuduh akan dia, atau kadzabta, sungguh engkau telah bohong. Waftaraita alaihi, engkau mengada-ngadakan di atasnya. Berarti kita berbohong atas nama orang lain. Lebih parah lagi. Ya. Titik. Wa takunul ghibatu bi dzikril uyubi fi dinil mughtabi aw badaneh. Dan adalah ghibah itu dengan menyebut aib-aib pada agama orang yang diribah atau pada badannya si mughtab. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini biasanya apa sih yang jadi bahan omongan itu sehingga orang tersakiti? Adalah ghibah, adalah gosip itu dengan menyebut cacat-cacat pada agama orang yang diribahi. Kita menyatakan agama orang, maksudnya dia nggak soleh, dia apa namanya, malas ngaji misalkan. Kita bilang orang malas ngaji aja, udah riba itu. Nah, kita menyebutkan aib-aib pada agama orang yang, atau badannya dia jelek, dia pendek, au nasabihi, atau pada keturunannya, nah, dia anak maling misalkan, atau apapun lah, au khuluqihi, atau akhlaknya, ini khuluq akhlaknya, kita bilang akhlaknya jelek, dia macam-macam lah, akhlak yang buruk kita sematkan kepada orang, walaupun itu ada pada dia, tapi nggak boleh disebutkan kan, nggak boleh kita menyebutkan tentang keburukan orang lain. Dia itu mah suka pamer, dia itu sombong, nah itu akhlak, nggak boleh juga, dianggap menggosip juga. Banyak banget nih kita terjebak di dalam gosip. Wafi kulli ma yunsabu ilaih. Nah, wafi ini atau kepada dinil mutab, adalah menggibah itu dengan menyebut aib pada agama si mutab, pada badannya, ketua nasabnya, akhlaknya,
Wa fi kulli ma, dan pada setiap ma yang dinisbatkan akan dianya ma ilahi kepadanya mughtab. Apapun yang berkenaan dengan orang lain, kalau kita menyebutkannya dan dia tidak suka, itu riba. Hatta fi saubihi wadarih, hingga pada pakaiannya si mughtab dan rumahnya. Kita bilang rumah dia jelek, gorden di rumahnya jelek misalkan. Padahal dia sudah mengumpulkan duit banyak lama-lama untuk memasang sesuatu, membangun rumahnya, tiba-tiba kita menyatakan jelek, kan kecewa dia kan. Nah, itu riba. Wa yakunu zalika bil qauli awil kitabah awil isyarah. Dan adalah demikian mengatakan tadi, wa yakunu zalik, dan adalah demikian menyebutkan aib bil qauli dengan perkataan, awil kitabah atau dengan tulisan, au bil isyarah atau dengan isyarah, au bil muhakkah atau dengan menghikayahkan. Jadi yang disebut gosip tadi kan kita menyebutkan masih umum banget. Ini dipertegas lagi, menyebut itu bisa dengan perkataan langsung lisan kita, dia jelek, atau dengan menulis kitabah, menulis status, au bil isyarah atau dengan isyarah tangan, isyarah mata. Yang penting orang yang kita ajak bicara dia paham bahwa kita sedang ngomongin dia atau sedang isyarah buruk ke dia. Nah, atau bil muhakkah, menghikayahkan, kita bergaya seperti gaya orang yang sedang kita gosipi. Ka ayyam syia khalfal a'raji muta'arijan. Seperti bahwa berjalan ianya seseorang di belakang orang pincang, muta'arijan, hal keadaan ia yang berjalan itu yang muta'arijan, yang berlagak pincang, pura-pura pincang. Ada orang pincang lewat, kita datang di belakang dia, bergaya pincang juga untuk menertawakan, supaya teman-teman kita penontonnya tertawa. Nah, ini namanya ribah juga. Ini ribah dengan muhakkah, menghikayahkan. Muta'arijan hal kepada fa'il yamsi. Dua, wa qad jaa'a dhammul ghibah, dan sungguh telah datanglah oleh celaan ribah. Wa tahziru, dan datanglah oleh mewaspadai minha darinya ribah. Wal wa'idu, dan oleh ancaman alaiha di atasnya ribah. Ini tahziru atah kepada zamu, wa'idu juga atah kepada zamu. Artinya telah datanglah oleh banyak dalil, ayat dan hadis. Datanglah oleh celaan terhadap mengribah, oleh mewanti-wanti, mengingatkan, mewaspadai darinya riba, wal wa'id, dan mengancam di atasnya riba. Di mana datang? Fi muta'ala kepada ja'a. Fi ayatin, dalam banyak ayat, wa hadisa, dan dalam hadis-hadis yang banyak. Banyak ayat dan hadis. Antara lain, ini beliau duluan membawa ayat, karena memang Quran di atas. Statusnya nomor 1. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailul likulli humadzatil lumadah. Bermula kecelakaan itu sabit bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Nah, jadi di sini beliau mengartikan humadzatil lumadah sama aja, walaupun ada bedanya tentunya. Wailun, bermula kecelakaan, itu sabit. Ini wailun nakirah, tapi boleh jadi mubtada. Kenapa? Ada alasannya, ada musawwirnya, yaitu doa. Doa kecelakaan. Karena doa ada doa baik, ada doa buruk. Ini doa buruk ini. Wailun, kecelakaan bagi setiap humazah, pengumpat, pencela, pengumpat, lagi yang mencela. Pengumpat berarti al-kasiril ghibah, bagi orang yang banyak gosipnya. Celaka bagi tiap-tiap orang yang banyak gosip. Nah, kalau gosipnya belum banyak, mungkin agak ringan dikit. Nah, mudah untuk bertaubat. Wa syabbahallahu murtakibaha akilalahmil maitah, dan menyerupakan oleh Allah akan orang yang melakukannya ribah, akila, akan orang yang makan daging bangkai. Orang yang ngomongin orang lain, saudaranya, itu seperti orang yang makan bangkai. Makan bangkai itu jorok. Udah haram, jorok lagi. Karena ada juga sesuatu yang haram tapi kelihatannya nggak jorok ada. Ini bangkai, udah jorok, memang dia lagi haram. Berarti double. Nah, cuma kita nggak sadar karena nggak ada bentuknya kan. Kalau makan bangkai kan kelihatan
Nah, tapi kalau memakan daging saudara, memakan kehormatannya dengan cara ngomongin dia di belakang atau di depan, nggak terasa dan kita nggak kenyang-kenyang, itu masalahnya. Makanya orang susah taubat dari ghibah itu karena kita nggak kenyang. Justru dapat kelezatan, terasa nikmat ketika ngomongin orang lain. Ketawa ketiwi kan. Nah, kalau makan bangkai mungkin satu ekor ayam mati kita udah kenyang. Nah itu. Faqala ta'ala, maka berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mencela lanahi, jangan menggosipi oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya? Hal keadaan saudaranya itu yang mati, fakarihtumu, maka kalian benci akannya memakan daging saudara. Janganlah mencela, janganlah menggosip sebahagian kalian sebahagian. Jangan. Larangan. Haram menggosip. Apakah menyukai oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya, saudaranya yang udah mati? Tentunya nggak ada siapapun yang mau memakan daging saudaranya yang mati. Bahkan orang mati itu sangat terhormat dalam Islam. Dihormati, masih dijaga hak-haknya, dimandikan, dikafani, nggak boleh disakiti. Ini malah ada saudara kita yang mati, nah, kita potong-potong dia, kita masak, kita makan dagingnya. Ini kan nggak mungkin. Fakarihtumu, maka kalian benci akan hal itu. Kalian nggak suka. Nah, berarti menggosip itu sama seperti makan daging saudara. Makanya jangan kita lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal ghibah. Tinggalkan olehmu akan menghibah. Kenapa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Nah, ghibah lebih parah, lebih dahsyat daripada zina. Kemudian alasannya mungkin banyak, antara lain ketika orang melakukan perzinahan kadang dia tahu kalau itu memang dosa kan. Mungkin pada akhirnya membuat dia sadar. Tapi kita menggosipi orang lain kadang kita nggak sadar kalau kita sedang terjebak dalam dosa sehingga kita lakukan terus-menerus. Akhirnya menumpuk, kita nggak sempat taubat. Ini beliau memberikan alasan. Fa innar rajula qad yazni wa yatub. Karena sungguhnya seseorang laki-laki itu kadang-kadang berzina ia wa yatubu, dan taubat ia. Fa yatubullahu alaihi, maka menerima taubat oleh Allah alaihi kepadanya. Jadi taba yatubu pada manusia artinya berbeda dengan yatubu pada Allah. Kalau manusia bertobat dia mohon ampun. Kalau Allah yang bertobat ya Allah menerima taubat. Fi'ilnya sama. Karena sungguhnya seorang laki-laki itu kadang-kadang berzina ia dan taubat ia, fayatubullah, maka menerima taubat oleh Allah alaihi kepadanya si laki-laki. Menyadarkan akhirnya taubat. Kalau taubat Allah mengampuninya. Wa inna sahibal ghibah la yughfarulah. Dan sesungguhnya orang yang melakukan ghibah itu tidak diampuni baginya hatta yaghfiru lahu, hingga memaafkan baginya sahibal ghibah, sahibu, oleh sahibnya. Sahibnya maksudnya orang yang kita ghibahi. Ya, itu dosa sesama manusia kan. Walaupun zina juga di samping dosa kepada Allah juga dosa kepada manusia. Katakanlah orang berzina sama-sama rela. Nah, itu dosanya dengan Allah, taubat kepada Allah. Tapi gosip tadi orang lupa bertaubat. Mungkin begitu. Baca cepat, dikit lagi. Waqala aydan, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi, manakala dinaikkan aku. Urijabi, jadi urija fi'il madhi bina majhul, bina fa'ilnya langsung. Lamma urijabi, manakala dinaikkan, dimi'rajkan aku. Urijabi dinaikkan denganku, maksudnya dimi'rajkan aku. Aku dibawa naik ke langit. Maratu biqaumin lahum adfarun. Aku berpapasan dengan satu kaum, lahum adfarun min nuhas. Yang sabit bagi mereka kaum itu ada kuku-kuku min nuhasin dari tembaga. Ketika Allah memi'rajkan saya melihat kaum-kaum yang mereka punya kuku panjang dari tembaga.
yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yang mencakar oleh mereka akan wajah-wajah mereka dan dada mereka. Orang mencakar dirinya sendiri, kan? Mencakar dirinya sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril? Bermula siapakah itu mereka? Ya Jibril, mereka itu siapa? Kok begitu? Qala, berkata ianya Sayyidina Jibril, alladzina ya'kuluna luhuman nas. Bermula mereka, itulah orang-orang ya'kulun yang mereka memakan akan daging-daging manusia. Wa yaqa'un, mereka terjatuh fi a'radihim, dalam kehormatan-kehormatan mereka manusia. Artinya orang yang makan daging manusia, orang yang suka menggosipi orang lain. Mereka terjatuh ke dalam kehormatan orang lain. Orang-orang yang merusak kehormatan orang lain di dunia. Ya, termasuk mengganggu tetangga dan seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ianya Sayyidatina Aisyah, qultu lin Nabi, aku berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata aku? Hasbaka min Safiyata kadza wa kadza. Hasbaka. Ini biasanya kita baca hasbuka. Kalau hasbaka berarti kita jadikan maf'ul, kan? Atau dia menggantikan fi'il amar. Maksudnya cukupkan olehmu akan dirimu. Jadi hasbaka, tahan olehmu akan dirimu. Min Safiyah, dari Safiyah. Apanya yang dari Safiyah? Kadza wa kadza, ini dan itu. Nah, biasanya hasbuka, tapi nggak tentu juga. Hasbah juga boleh. Kalau hasbu mubtada. Tapi ini kelihatannya perintah. Nah, hasbaka, cukuplah engkau dari Safiyah demikian-demikian. Artinya begini, coba Anda lihat Safiyah. Mungkin Nabi, ini istri Nabi kan? Jadi Nabi banyak istri, salah satunya Safiyah. Jadi sesama istri Nabi juga ada kecemburuan, ada gosip-gosip kecil. Jadi maksud Sayyidatina Aisyah, coba lihat, Safiyah begini, maksudnya pendek nanti kan? Nah, hasba isim fi'il bermakna kafaka. Cukup kepada engkau dari Safiyah oleh kadza wa kadza. Jadi fa'ilnya kadza wa kadza ini kelihatannya. Hasbaka maksudnya yakfika atau kafaka, cukup kepadamu dari si Safiyah oleh kadza wa kadza. Qala ba'dur ruwah, berkata oleh sebahagian perawi, ta'ni qasiratan, bermaksud ianya Aisyah akan kasirah, pendek. Artinya Sayyidatina Aisyah ini sedang ngomongin Sofia, pendek orangnya. Qala, berkata ianya Nabi, laqad qulti kalimatan law mudijat bima'il bahri lama zajat. Ya, sungguh laqad qulti, sungguh engkau telah mengatakan kalimatan, satu kalimat. Law mudijat, jikalau dicampur akan dianya kalimat bima'il bahri, dengan air laut, lama zajathu, sungguh merubah ianya kalimat akannya air laut. Maksud merubah, membuat bau ianya kalimat tadi akan air laut. Sungguh engkau, hai Aisyah, engkau telah ngomongin, mengeluarin satu kalimat, satu kata-kata. Andaikan kata-kata itu bisa dibentuk, berbentuk benda, dimasukkan ke dalam air laut, bisa merubah air laut jadi bau. Begitu parahnya kalimat yang engkau ucapkan. Aila antanathu, sungguh membuat bau ianya kalimat akannya air laut, wa ghayyarat, dan merubah ianya kalimat rihahu akan baunya air laut. Tadinya air laut baunya enak, nggak amis karena ada garamnya mungkin. Sekarang jadi bau banget. Nah, ini tanda gosip itu sangat berbahaya. Wa an Jabir bin Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata ianya Said Jabir, kunna ma'an Nabi, adalah kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'at rihun muntinah, maka fartafa'at, terangkatlah, maksud terangkat, datang, bertiuplah oleh angin yang bau. Kami sedang bersama Nabi, tiba-tiba ada angin muncul membawa bau tidak sedap. Rihun muntinah, bau yang bau.
angin yang bau, udara yang bau. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Atarawna ma hadhir riha?" Apakah kalian melihat berumlah apakah itu ini bau? Kalian merasakan enggak bau ini? Hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Ini adalah bau orang-orang yang menggosip oleh mereka akan orang yang beriman. Nah ini, ketika kita menggosipi orang lain mengeluarkan bau seperti bau sampah. Nauzubillah. Wa fil hadis aydan, dan dalam hadis pula, man akala lahma akhihi fid dunya. Bermula siman atau barang siapa yang makan ia akan daging saudaranya di dunia, qurriba ilahi yaumil qiyamah. Bisa didekatkan akan dianya siman ilahi kepadanya saudara pada hari kiamat. Kita makan daging saudara kita, kita ngomongin saudara kita di dunia, di akhirat kita dipertemukan dengan orang yang kita omongi. Fayuqalu lahu, maka dikatakan orang baginya. Baginya siman akala. Nanti ada yang mengatakan kepada kita, kul hum mayyitan kama akal tahu hayyan. Makan olehmu akan dia yang mati, kama akal tahu hayyan, sebagaimana dulu engkau makan akannya dalam keadaan hidup. Mana maksudnya? Barang siapa yang makannya akan daging saudaranya di dunia. Kita ngomongin orang di dunia, didekatkan akan dianya orang, kepadanya orang yang makan pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat berarti didatangkan orang mati kepada kita. Ini sebelum orang itu dihidupkan barangkali ya. Kita ngomongin seseorang. Di akhirat, orang yang kita omongin itu sebelum dia hidup, dihidupkan oleh Allah dalam keadaan mati, kita diperintah untuk makan. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan baginya siman tadi, kul humaitan, makan olehmu akan dia dalam keadaan mati bangkai seperti ini. Kama akal tahu, sebagaimana dulu engkau makan akan dia dalam keadaan hidup. Fayaquluhu, maka makan ia akannya bangkai. Kita terpaksa makan bangkai. Wayaklahu wayadijju. Nah, wayaklahu kalaha yaklahu wayadijju. Yaklahu artinya ya'bisu, bermuka masam, ya enggak enak banget maksudnya. Gimana sih cara menerjemahkannya? Enggak enak banget namanya makan bangkai, kan jijik. Jadi yaklahu jijik iya, wadajid wayadijju, dan berteriak ya. Kita terpaksa berteriak-teriak minta ampun. Ya'bisu, bermuka masam, pucat iya, yaklahu. Wayasihu, dan berteriak-teriak ya. Nah ini lebih kurang seperti itu ya. Ya, kalau ada terjemah yang kurang mantap, ini harus kita mantapkan lagi. Itulah bahaya riba. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari riba. Nah, akhirul kalam sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.